Kekhawatiran akibat keputusan DPR dan pemerintah mengesahkan RUU Cipta Kerja dan Omnibus Law akhirnya terjadi di tengah pandemi COVID yang merajalela. Berbagai elemen buruh dan mahasiswa turun ke jalan. Lantas mengapa pemerintah dan DPR memilih untuk mengesahkan RUU kontroversial ini ketimbang fokus menghadapi pandemi? Setelah tuntutan revisi pasal kontroversial tidak dipenuhi, mungkinkah bakal terbit Perpu? Berikut laporan khas redaksi pagi. Rancangan undang-undang yang disahkan itu akhirnya kembali membakar massa. Banyak pihak menilai RUU Cipta Kerja tidak memiliki urgensi untuk disahkan di tengah situasi pandemi. Pemerintah pun dinilai belum mampu menekan penularan COVID-19. Namun alih-alih mendengar masukan, DPR dan pemerintah justru berpendapat sebaliknya. Pengesahan RUU Cipta Kerja dianggap perlu untuk mendorong pemulihan ekonomi dan meningkatkan investasi. Masalah ini kan belum pernah terjadi, unprecedented. Jadi tentu di tengah kondisi pandemi COVID, nah apalagi kita melihat bahwa situasi perekonomian sekarang, nah penting bagi kita untuk menjaga kondisivitas dan tetap mendukung alat-alat produksi kita. Saya interupsi. Saya ngatur dalam rapat ini. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pak Ketua. Rapat paripurna pada hari Senin pun diwarnai ketegangan antara anggota fraksi Demokrat Beni Harman dengan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Ketegangan ini terjadi setelah Aziz selaku pemimpin rapat menyampaikan tawaran pandangan akhir fraksi secara tertulis bukan dibacakan. Beni berusaha menginterupsi dan berharap bisa menyampaikan pandangan akhir. Namun permintaan Beni ditolak Aziz yang lebih memilih mendengarkan pandangan dari pemerintah. Nada bicara kedua wakil rakyat sempat meninggi sebelum fraksi Demokrat memutuskan untuk walk out. Langkah pemerintah dan DPR memaksakan pengesahan ini kian mengurangi rasa percaya publik. Buruh dan mahasiswa pun terbakar amarah dan kembali turun ke jalan. Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Makassar kembali dipenuhi aksi demonstrasi. Aksi mogok kerja serta unjuk rasa pun terjadi di sana-sini pada saat masih pandemi. Aksi mogok dan turun ke jalan ini bahkan direncanakan berlangsung hingga 3 hari. Mahasiswa dan buruh mengusung 7 poin dalam penolakan RUU. Di antaranya, menolak penghapusan upah minimum, menolak pengurangan nilai pesangon, menolak perjanjian kerja waktu, serta menolak jam kerja eksploitatif dan kembalinya hak upah atas cuti. Lewat program jaminan kehilangan pekerjaan sebanyak 6 kali yang ditanggung 100% oleh negara lewat mekanisme APBN, seluruh preminya itu para pekerja tidak perlu membayar premi, tetapi itu ditanggung oleh pemerintah. Sehingga kalau terjadi PHK sudah ada kepastian di samping 19 kali dari pemberi kerja, ada 6 kali dari pemerintah lewat program yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Ibarat anjing menggonggong, kafilah berlalu. Rakyat menuntut, wakil rakyatnya bergeming melulu. Apakah pemerintah akan membiarkan tuntutan ini berlalu? Haruskah rakyat menggugat uji materi ke Mahkamah Konstitusi? Atau ada jalan tengah untuk menerbitkan Perpu? Hingga saat ini belum ada yang tahu, karena yang dituntut terkesan masih membisu. Tim Laporan Khas Redaksi Pagi.